Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Anggraini, CPNS dari Kabupaten Kuantan, Singingi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 28 tahun 2021. Kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya selama masa habituasi di SDN 1 Pasar Inuman. Berikut video laporan aktualisasi saya. Judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology ICT di kelas 2 SDN 1 Pasar Inuman, Kabupaten Kuantan, Singingi. SDN 1 Pasar Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan, Singingi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang turut menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya. Pelaksanaan PJJ dilakukan dengan luring, luar jaringan. Guru memberikan tugas lalu peserta didik mengerjakan tugas di rumah masing-masing. Pengumpulan tugas dilakukan secara kolektif 1 kali dalam seminggu. Proses pemerolehan informasi para peserta didik selama ini dilakukan dengan membaca materi yang ada di buku, tematik atau LKS, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan soal. Pada kondisi normal, proses pemahaman peserta didik terhadap informasi pada bacaan didukung dengan penjelasan guru atau media bantu. Namun PJJ saat ini menyebabkan peserta didik hanya dapat melakukan kegiatan membaca saja dan belum tentu memahami isi dari bacaan yang dibaca. Pelaksanaan PJJ ternyata menemukan kendala. Salah satu temuan masalah adalah khususnya bagi pengajar yang tergolong generasi non-milenial. Hal ini tentu menimbulkan banyak kesulitan sehingga sebuah pembelajaran yang bermutu dan esensial sudah susah untuk dijalankan. Berdasarkan hasil observasi, siswa SDN 1 Pasar Inuman memiliki motivasi belajar yang rendah, kurangnya hasil belajar siswa, dan kurangnya partisipasi siswa dalam mengerjakan tugas. Berdasarkan penuturan orang tua, peserta didik malas untuk membaca materi ketika akan mengerjakan tugas berupa soal. Mereka langsung menjawab soal tanpa membaca terlebih dahulu. Melihat situasi ini, maka diperlukan media yang dapat mengoptimalisasikan pembelajaran di masa PJJ agar esensi dari pembelajaran tetap dapat tersampaikan dengan baik. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran selama peserta didik menjalankan pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 merupakan isu paling krusial dan diperlukan solusi penyelesaian masalah. Perlu adanya inovasi yang dapat mengatasi masalah yang dialami peserta didik. Oleh karena itu, gagasan yang akan penulis lakukan adalah optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology ICT. Tahapan kegiatan dalam aktualisasi saya terdapat 7 kegiatan. Kegiatan pertama, dalam kegiatan ini saya berkonsultasi dengan mentor saya terkait isu yang akan saya angkat dan setelah semua isu disetujui, saya mendapatkan surat persetujuan dari mentor untuk melaksanakan aktualisasi. Kegiatan kedua, pada kegiatan kedua ini saya menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disesuaikan dengan media yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya mendiskusikan bentuk RPP saya kepada guru senior agar mendapat arahan dan perbaikan terkait penyusunan RPP sesuai dengan standar. Kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga ini, saya menyusun instrumen penilaian dan kuesioner terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan dan mengkonsultasikannya kepada guru senior agar mendapat arahan dan perbaikan terkait instrumen dan kuesioner yang saya buat. Setelah itu, saya memasukkan instrumen penilaian dan kuesioner ke dalam portal Google Form untuk memudahkan akses pelaksanaan dalam pembelajaran jarak jauh. Kegiatan keempat. Pada kegiatan keempat ini, saya menyiapkan materi ajar dengan menggunakan media ICT dengan tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Pada tahapan ini, saya mendapatkan output masukan-masukan dari mentor. Tahapan yang kedua yaitu membuat skenario video pembelajaran animasi dan podcast, sehingga pada tahapan ini saya mendapatkan output berupa materi, skenario pembelajaran animasi, dan skrip podcast. Tahapan yang ketiga yaitu mencermati tutorial video pembelajaran animasi. Di sini saya mempelajari tutorial pembelajaran animasi melalui YouTube. Tahapan yang keempat yaitu saya membuat video pembelajaran animasi dan podcast melalui aplikasi KineMaster dan Canva sehingga saya menghasilkan output video pembelajaran animasi dan podcast. Tahapan yang terakhir mempublikasikan video pembelajaran animasi dan podcast. Saya mempublikasikan melalui YouTube. Berikut cuplikan video pembelajaran animasi yang telah saya buat. Sekarang, dengarkan Bu Guru membacakan teks berikut ya. Kegiatan kelima. Pada kegiatan ini saya memulai kegiatan belajar daring menggunakan
media video yang telah saya buat dengan membagikan link ke grup WhatsApp kelas. Selain itu, untuk mengukur hasil belajar siswa, saya menugaskan siswa untuk mengerjakan soal penilaian harian terkait materi yang disampaikan. Selanjutnya, setelah siswa selesai mengerjakan soal, siswa mengisi kuesioner respon siswa terhadap media yang digunakan pada pembelajaran. Kegiatan ke-6, pada tahapan ini saya mengamati hasil belajar siswa melalui penugasan dan kuesioner yang telah mereka kerjakan di portal Google Form, kemudian merekapitulasikannya ke dalam tabel rekapitulasi untuk memudahkan saya mengamati peningkatan belajar siswa. Kegiatan ke-7, pada tahapan terakhir ini saya menunjukkan hasil kegiatan aktualisasi saya kepada mentor sebelum disusun ke dalam bentuk laporan aktualisasi, dan setelah laporan aktualisasi tersusun saya menunjukkan kepada coach agar mendapat arahan dan perbaikan terkait bentuk laporan aktualisasi yang ideal. Perbandingan jadwal rancangan aktualisasi dan jadwal realisasi kegiatan. Tabel perbandingan antara jadwal rancangan aktualisasi dan jadwal realisasi kegiatan. Pelaksana kegiatan aktualisasi tidak berbeda jauh dengan jadwal rancangan aktualisasi yang penulis buat sebelumnya. Hanya saja ada sedikit perubahan. Pada rancangan aktualisasi, penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi pada minggu ke-2 sampai minggu ke-6, tetapi pada saat pengerjaan, penulis baru bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada minggu ke-2 sampai ke-7. Begitupun dalam membuat instrumen penilaian dan kuesioner yang semula penulis menuliskan di minggu kedua pada rancangan aktualisasi, namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga. Kesimpulan dari laporan aktualisasi saya, hasil yang capai dari kegiatan aktualisasi ini adalah kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh penulis berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media ICT. Adapun saran bagi guru, khususnya guru SDN 1 Pasar Inuman, yaitu penerapan nilai-nilai dasar aparatus sipil negara perlu diterapkan oleh guru di lingkungan kerjanya dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan pendidikan, serta disarankan dapat mengoptimalisasikan media pembelajaran berbasis ICT dalam proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Media ini mampu menjadikan referensi bagi guru untuk mengembangkan kreativitasnya dalam membuat media pembelajaran yang inovatif sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya, bagi sekolah, yaitu media pembelajaran berbasis ICT dapat diimplementasikan pada kelas yang berbeda dan dapat juga diterapkan di seluruh jenjang pendidikan dan mata pelajaran apapun. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Aulia Novia Azira, kelas 2 SDN 001 Pasar Inuman. Saya mendukung pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT dari Bugita yang terdiri dari video pembelajaran animasi yang sangat penting untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Terima kasih.